Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih bersama saya Atolam Banua. Kali ini kita akan melanjutkan dengan mencari formula atau rumus integral tak tentu dan sifatnya, ya. Ini untuk mencari nilai dari integral, ini ada sifatnya, ya. Nah, kita akan lihat apa saja itu sifat-sifat dari integral. Nah, ini ada beberapa sifatnya. Untuk K dan C konstanta, ya. Ini nilai K dan C di sini adalah konstanta. Yang pertama, jika integral K dx itu hasilnya sama dengan Kx tambah C. Kemudian yang kedua, untuk integral A x pangkat n dx itu sama dengan a per n tambah 1, ya. Nilai n di sini kita bagi n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 kemudian tambah c. Yang ketiga, integral k fx itu sama dengan k integral fx dx. Kemudian yang keempat, integral fx tambah gx, ya, dalam kurung itu sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx. Nah, itu dia teman-teman, beberapa sifat tentang integral. Nah, kalau teman-teman ini bertanya, ini kenapa sih harus ada nilai c di sini, nilai konstanta? Itu bagaimana? Atau ketika kita mengintegralkan sesuatu selalu ada di belakangnya tambah c, tambah konstanta. Itu kenapa? Nah, di sini akan saya jelaskan kenapa harus ada tambah c. Ya. Jika ada sebuah soal tentang saya punya sebuah fungsi. Ini saya buat dulu alasan penambahan nilai c pada integral. Andai saya punya fungsi fx itu sama dengan 5x kuadrat tambah 12x tambah 7, ya. Kemudian fx sama dengan 5x kuadrat tambah 12x tambah 20. Fx sama dengan 5x kuadrat tambah 12x tambah 100. Nah, kalau ketiga fungsi ini saya turunkan, ya, saya turunin. Maka f aksen x ini berapa, ya? F aksen x ini sama dengan menjadi 10x tambah 12, kan begitu, ya. Nah, ini juga f aksen yang kedua ini untuk 5x kuadrat tambah 12x tambah 20 itu sama dengan 10x tambah 12. Kemudian untuk yang ketiga ini turunannya juga adalah sama 10x tambah 12. Nah, kalau untuk berapapun, ya, untuk berapapun nilai konstanta yang di sini, ya, jika fungsinya sama maka turunannya adalah 10x tambah 12, ya, tak peduli nilai ini berapa. Nah, maka kalau kita diberikan sebuah turunan, kita mau mencari integralnya, berarti harus kita tambah dengan nilai konstanta, di mana nilai konstanta itu masih kita buat dalam bentuk C. Kenapa? Karena kita tidak tahu mau berapa aja pun bisa, kan begitu, ya. Nilai yang di sini mau berapa aja pun tetap turunannya sama, sini sama.
Oke ya, paham ya kenapa harus selalu ada penambahan nilai C pada integral. Oke. Nah, supaya kalian lebih paham, kita akan mengerjakan beberapa contoh integral. Nah, contoh yang pertama, carilah integral dari turunan pertama berikut. Nah, ini turunan pertamanya dy per dx itu sama dengan 2. Nah, maka kita disuruh untuk mencari integralnya. Maka kita perhatikan dulu. Ini kan sama dengan dy itu sama dengan 2dx. Ya. Nah, kemudian ini harus kita integralkan dy itu sama dengan juga kita integralkan 2dx. Yang kiri dan kanan harus sama-sama kita integralkan. Nah, maka integral dy itu sama dengan y, dan kemudian integral 2dx itu sama dengan 2x tambah c. Kenapa 2x tambah c? Karena di sini kan ada variabel x sebenarnya. 2x pangkat 0. Nah, berarti kita buat 2 per 0 tambah 1 kali x pangkat 0 tambah 1. Maka hasilnya 2y sama dengan 2x tambah c. Itu yang pertama. Kita masuk pada contoh yang kedua. Diberikan dfx per dx itu sama dengan 2x kurang 6x ya. Ini turunan pertamanya. Maka kita cari integralnya, anti turunannya. Maka kita ubah dulu soal ini menjadi dfx itu sama dengan 24 kurang 6x dx ya. Artinya kita harus mengintegralkan fungsi ini terhadap x. Nah, kemudian kiri kanan kita sama-sama integralkan. Ini integralkan dfx itu sama dengan integral 24 kurang 6x dx. Nah, hasil dari integral dfx itu adalah fx ya. Dan sama dengan hasil dari integralnya ini adalah ini menjadi 24x ya. Ini x-nya jadi kurang 6 per 1 tambah 1 ya, kali x pangkat 1 tambah 1 tambah c. Nah, ini sama dengan 24x kurang 3x pangkat 2 tambah c. Oke, selesai. Itu soal yang kedua. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Yang ketiga, dy per dt itu sama dengan 20t pangkat 4 tambah 9t pangkat 2 tambah 2t kurang 4. Nah, ini turunan pertama. Kita cari integralnya. Berarti kita ubah dulu ya. Ini menjadi dy sama dengan 20t pangkat 4 tambah 9t pangkat 2 tambah 2t pangkat 1 ya, kurang 4 dx ya. Kemudian kita integralkan. Integral dy itu sama dengan integral 20t pangkat 4 tambah 9t pangkat 2 tambah 2t kurang 4 dx ya. Nah, kita turunkan hasil integral dari d itu sama dengan y. Hasil dari integral ini sama kita buat ya. Hasil integral 20t pangkat 4 berarti 20 per, nah kita buat aja 20 per 5 ya. 4 tambah 1 5 t pangkat 4 tambah 1 5 tambah 9 per 2 tambah 1 berarti 3 t pangkat 3 tambah 2 per 1 tambah 1 ya 2t
ini kurang 4T, kemudian kita tambah dengan C. Nah, maka dapat kita cari Y itu sama dengan 4T pangkat 5 tambah 3T pangkat 3 tambah 2/2 T ya. T ini kuadrat ya. Ini 1, berarti ini kuadrat. T pangkat 2 kurang 4T tambah C. Oke, siap. Itu dia turunan integral dari turunan pertamanya. Baik, contoh berikutnya, temukan hasil dari pengintegralan berikut. A, integral dari dx ya. Kita tahu bahwa tadi seperti integral dari dy itu sama dengan dy, maka integral dari dx itu sama dengan x. Berikut dia integral 3T kuadrat tambah 2T tambah 3 ya dt ya. Nah, ini dapat kita ubah menjadi bagaimana? Ini sama dengan integral 3T kuadrat dt tambah integral 2T dt tambah integral 3 dt ya. Maka salah satu hasil dari integralnya ini berapa? T pangkat 3 ya kan, 3/3 T pangkat 2 tambah 1 tambah ini menjadi T pangkat 2 tambah 3T tambah C. Oke ya. Kemudian yang berikut, integral dari 4U pangkat 3 kurang 9U pangkat 2 tambah 4U kurang 6 ya, ini DU ya. Sama halnya dengan mengerjakan bagian B, ini dapat kita ubah menjadi integral 4U pangkat 3 DU kurang 9 integral U pangkat 9U pangkat 2 DU tambah integral 4U DU kurang integral 6 DU ya. Mungkin sama dengan berapa? Integralnya berapa? U pangkat 4 kurang ini 9/3 ya, berarti 3U pangkat 3, terus kita tambah dengan 2U pangkat 2 kurang 6U tambah C. Oke, saya itu yang G. Yang D, integral dari 1 tambah 3x dx itu sama dengan, nah cara mengerjakannya ini boleh kita ini kuadrat ya, ini kuadrat ya. Cara mengerjakannya ini boleh kita cari dulu hasil kuadratnya ini, atau dengan cara lain kita buat pemisalan ya. Misalkan Y itu sama dengan 1 tambah 3x, maka dy per dx atau turunan pertama sama dengan 3, sehingga dx itu sama dengan dy per 3. Nah ya. Nah, maka dari fungsi ini dapat kita kembalikan lagi ke soal ya. Maka tinggal kita buat integral dari y pangkat 2 ya, ini kita buat jadi y kan, y pangkat 2 dx itu sama dengan integral y pangkat 2 dx kita ganti menjadi dy per 3. Nah, itu berarti sama dengan pindah tiganya ini, sepertiganya ini bisa pindah ke sini, 1/3 integral y kuadrat dy. Nah, ini hasil integralnya ini berapa? Ini ada 1/2 tambah 1, 3 ya.
Berarti 1/3 kali 1/3 Y pangkat 3 tambah C sama dengan 1/9 Y pangkat 3 tambah C ya. Maka integral dari 1 tambah 3x kuadrat dx itu sama dengan 1/9 Y pangkat 3. Y nya kita ganti di 1 tambah 3x pangkat 3 tambah C. Oke, itu dia. Kita masuk. Nah, ini soal berikut. Cari integral tak tentu berikut. Yang pertama, integral 9t pangkat minus 4 kurang 4t pangkat minus 2 tambah 2 dt. Nah, berarti ini dapat kita buat sama dengan nomor bos sebelumnya tadi. Integral 9t pangkat minus 4 dt kurang integral 4t pangkat minus 2 dt tambah integral 2 dt. Nah, maka integral ini berapa? Kita buat 9 tambah 9 per 1 tambah minus 4 berarti minus 3, kan begitu ya. Berarti minus 3 t pangkat minus 3 minus 3, kemudian kita kurang, ini juga 4 per 1 tambah minus 2 berarti minus 1 ya. Ini t nya pangkat minus 2 tambah 1 berarti minus 1. Ini jadi positif. Positif berapa? 4 t pangkat minus 1 tambah ini integralnya ini 2 t tambah c. Oke, selesai. Nomor berikutnya yang kedua, B, integral 16x pangkat 5 minus 5 tambah 9x pangkat minus 4 kurang 6x pangkat minus 3 kurang 3x pangkat minus 2 dx. Sama, bisa kita ubah dulu. Integral 16x pangkat minus 5 dx tambah 9x pangkat minus 4 dx kurang 6 kali integral 6x pangkat minus 3 dx kurang integral 3x pangkat minus 2 dx. Nah, maka ini hasil integralnya ini berapa? T 16 per minus 4 ya. T minus 4 x pangkat minus 4. Terus 9 per minus 3 berarti minus 3 x pangkat minus 3 minus 4 tambah 1 ya. Kemudian ini 6 per 6 minus 1 tambah minus 3 ya. Berarti minus 2. 6 per 2 3. 6 per minus 2 minus 3, jadi positif 3x pangkat minus 2. Terus ini 3 per minus 1, minus minus positif, jadi positif 3x pangkat minus 1 tambah c. Oke, selesai. Oke, demikian dulu teman-teman untuk kali ini. Ada beberapa contoh soal untuk menemukan integral. Semoga kalian menjadi paham.
Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.